Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga dalam kondisi sehat dan bugar selalu ya. Tadi kita sudah lihat tayangannya ya. Artinya kita udah harus bisa membedakan antara sakit pinggang dengan saraf terjepit. Apa sih perbedaannya? Kita sudah bersama dengan Dr. Veronica Darmidi, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi, Dok. Halo, selamat pagi Mbak Astrid. Oke, Dok. Ini kita lihat bagaimana sih mengatasi antara sakit pinggang dengan saraf kejepit, Dok? Jadi yang tersering sebetulnya yang mayoritas terjadi itu namanya low back pain non spesifik atau gangguan nyeri pinggang akibat kinerja otot yang bermasalah, bukan dari saraf. Tersering ya. Kalau yang saraf kejepit itu ada frekuensinya tapi nggak banyak gitu. Jadi jangan buru-buru parno bahwa wah saya saraf kejepit nih gitu. HNP nih. Gitu. Selama tidak ada gejala-gejala saraf yaitu kesemutan, nyeri menjalar, terus kemudian ada rasa terbakar yang menjalar, terus nyerinya menjalar sampai ke ujung kaki misalkan. Kalau nggak ada gejala-gejala seperti itu ya sepertinya ini cuma dari otot saja nyeri pinggangnya. Nah, kayaknya di belakang kita udah ada pasien Dokter Vera nih yang lagi latihan. Ini pasiennya sakit pinggang atau saraf kejepit sih, Dok? Boleh dijelasin nggak sih, Dok? Ini sakit pinggang, jadi pasiennya tuh nyeri pinggang. Dan kita duduk sini ya. Oke. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk latihan yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang mengalami nyeri pinggang. Tapi mungkin nyeri pinggangnya sudah bukan fase akut ya. Jadi dia kita gerakan sudah tidak terlalu nyeri gitu. Jadi justru dia butuh digerakkan sesuai porsinya supaya nggak kaku. Karena kalau didiamkan malah sakit pinggangnya nanti malah bertambah parah. Kalau sakit pinggang itu apa memang terapinya itu hanya dilakukan dengan cara stretching aja? Mungkin ada pilihan lain nggak sih, Dok, kira-kira? Ini kan fasenya sudah masuk ke dalam fase exercise atau fase pemulihan pasca nyeri pinggang ya. Tapi sebelum ke fase ini, pasien itu bisa melakukan berbagai terapi dulu sebelumnya ya. Di antaranya bisa dengan menggunakan jarum akupuntur, bisa menggunakan alat ya seperti kerokan gitu ya, seperti metode gua sha di zaman dulu. Kemudian bisa juga dengan fisioterapi, kemudian dengan manual terapi dengan pijit dan masas. Bisa juga dengan alat-alat ultrasound, alat-alat fisioterapi. Nah, setelah serangkaian itu selesai, pasien sudah tidak nyeri, nyerinya mereda, baru kita gerakan. Kalau dia masih kesakitan juga ya nggak bisa, nggak mungkin melakukan hal-hal seperti ini. Gitu. Berarti artinya pemirsa kalau misalkan pinggang sakit bukan berarti kita juga harus melakukan stretching ya, Dok ya. Betul. Harus dilihat dulu nih kadar sakitnya sampai mana sih, gitu ya, Dok ya. Dok Vera, boleh dong kasih tips untuk pemirsa Hidup Sehat di rumah bagaimana mengatasi sakit pinggang secara mandiri di rumah nih. Buat pemirsa di rumah, jadi ini gerakannya kita pilih yang duduk dulu ya. Jadi duduklah bersila seperti ini. Lalu posisi badannya tegak. Kemudian kita akan memulai dari gerakan stretching pinggang sampingnya. Ya, jadi peganglah tangan berlawanan arah seperti ini. Lalu berikatnya arahkan dulu ke atas, ke langit-langit. Baru arahkan diagonal yang berlawanan. Jadi ini nanti penarikannya di sini ototnya ya untuk pinggang samping ya. Nanti bisa dilakukan kiri dan kanan dan ini satu kali lagi saya katakan jangan menahan nafas saat melakukannya ya. Hitunglah dalam hati nih. Jadi sesuai dengan hembusan nafas, tarik, buang. Setelah itu ada gerakan yang kedua. Nah, jadi dorong ke arah sana lalu alihkan pandangan ke arah sini. Ini juga untuk men-stretch pinggang sisi samping ya, rotasi bentuknya ya atau sisi samping luar dari pinggangnya. Sama ini juga bergantian dilakukan kiri dan kanan ya. Setelah itu baru kita melakukan gerakan mobility namanya, mobility hip. Nah, kakinya akan lututnya diletakkan ke sebelah kiri lalu ke sebelah kanan ya. Jadi kayak pinggangnya kayak mulai digerak-gerakin gitu. Nah, ini gerakan yang keempat, gerakan aktivasi sebetulnya. Nah, ini biasanya buat orang-orang yang kebanyakan duduk di depan laptop, di depan komputer. Ini kan banyak ya dari kita sekarang yang begitu ya. Nah, ini untuk mengaktifasi punggung belakang sebetulnya. Ya, jadi gerakannya tuh, ini untuk melatih otot-otot punggungnya. Ya, jadi nggak cuma pinggangnya tapi punggungnya juga harus dirawat. Ya, kalau nggak nanti makin lama makin bungkuk, makin susah hilangnya si sakit pinggangnya. Kita tinggal membuat huruf Y, TW ini. Nah, ini huruf Y ke belakang. Ya, arahkan ke belakang tangannya, ini juga T, arahkan ke belakang, lalu sekarang W.
W ke belakang. Gitu. Oke, kuncinya Y, T, W. Gampang diingat banget nih pemirsa ya. Iya. Oke. Nah itu tadi 4 gerakan yang sudah didemokan dan mudah-mudahan ini semua bisa membantu pemirsa di rumah untuk mengurangi gejala nyeri pinggangnya ya. Wah, menarik sekali ya pemirsa Hidup Sehat penjelasannya bersama dengan Dokter Vera. Tapi jangan kemana-mana ya pemirsa, Dokter Vera masih punya informasi menarik nih untuk mengatasi sakit pinggang. Namun sebelumnya simak dulu yuk informasi berikut ini.